Kalau semua di sini saya akan memberi tutorial modeling etaps. Pertama, ini tampilan etapsnya, kita klik new model. Lalu untuk model initialization kita pilih use built-in setting width. Untuk display unitnya kita pakai dimetric untuk material karena kita di Indonesia dan tidak ada pada ini. Kita klik user, lalu kita klik OK. Akan muncul tampilan new model template. Kita klik custom, lihat edit grid, ini juga dilihat custom store data. Kita masuk edit grid data, lalu kita masukkan X grid datanya. Untuk ini kita ganti angka saja ya teman-teman. Lalu kita masukkan nilainya. Ini sesuai soal ada di 3, 6, 9. Karena masih kurang kita tambah. Untuk lakukan juga pada unit data A, B, C, D. Kita masukkan angkanya di 2,75, 0,5, 9,1. Kemudian akan seperti ini. Lalu kita klik lalu akan muncul tanda seperti ini. Selanjutnya kita masukkan material dengan klik define, lalu klik define material properties. Kita akan membuat material beton. Kita klik add new material, lalu untuk material tipenya kita klik concrete, lalu klik OK. Untuk material name-nya kita ganti di sesuai ketentuannya. Kita pilih di material mix and match-nya kita klik spacey mass density. Lalu untuk mass per unit volume berdasarkan untuk mechanical property data. Untuk modulus elastisitasnya kita gunakan rumus 4700 dikali SQRT dikali dengan FC-nya kita pakai 25. Lalu kita klik enter, hasilnya 23.500. Kita klik desain property data, kita klik modify, akan keluar seperti ini. Lalu kita ganti ke 25 sesuai dengan opsi bintang kita di 25. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Selanjutnya kita akan membuat material baja. Kita klik lagi add new material, lalu kita pilih rebar, kita klik OK. Lalu kita beri penamaan pada BJTS yang pertama di 280. Kita lihat pada data BJTS 280 untuk weight per unit volume-nya. Kita klik spacey mass density untuk mass per unit volume. Kita ganti, kita sambil lihat datanya. Data ini
mechanical property data, modulus velocitas BJ itu di 200.000. Lalu kita klik modify ensure material. Lalu untuk minimum desain propertinya kita lihat pada data untuk FY itu di ini di 280, kita klik 280. Untuk FU nya karena ini ada dua, kita pilih yang paling minimal berarti di 350. Lalu kita masukkan datanya di 350. Untuk FY nya sama di 280 dan FUE nya di 350. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik lagi OK. Karena kita sama membuat baja, kita add copy of material. Lalu kita klik BJTS. Empat 20. Lakukan hal sama. Kita tinggal klik ini spacey mass density. Lalu kita klik modify. Untuk minimum yield strike FV nya kita lihat pada datanya ini di 420. Kita masukkan untuk FV nya kita lihat kita ambil yang paling minimal ya, berarti dia 525. Kita masukkan nilai 525. Lakukan hal sama pada FYE ini di 420. Untuk FYE nya di 525. Lalu kita klik off. Lalu kita klik. Ini udah jadi define materialnya. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik define section property. Kita pilih di section properties from section. Lalu kita pilih untuk tipenya di concrete rectangular. Kita klik add new property, klik OK. Kita masukkan kolom 1. Kita ganti untuk materialnya, kita ganti di FC25. Lalu section dimensionnya kita cek pada soalnya di 400 ini 400. Lalu klik modify visual modifier. Untuk torsional contents kita ganti di 0,01. Lalu momen inertianya kita ganti di 0,07. Ini juga 0,07 karena ini merupakan kolom. Kita klik off. Lalu kita klik modify show fibernya. Pilih kolom, ini udah benar. Longitudinal barnya kita pilih di BJ S420. Untuk longitudinalnya kita lihat pada kolom ini
16. Ininya untuk jumlahnya ini ada di 6. Untuk number of longitudinalnya kita ganti 6, atas juga 6. Lalu ukuran baja yang digunakan itu di 16, ini juga 16. Untuk konfirmasinya, karena di sini 13, kita klik 13. Karena di sini 13 nggak ada, kita pilih yang paling mendekati, kurang dari, lalu kita klik OK. Kita klik OK. Kita akan membuat kolom kedua karena sama-sama kolom. Kita add copy of property aja. Kita main kolom 2. Lalu untuk section dimensionnya kita lihat di 350 kali 350 ya. 350 kali 350. Kita klik modify show lebarnya. Jumlahnya kita lihat ya. Jumlahnya di 1, 2, 3, 4. Jumlahnya di 4. Ini tetap pas. Kita klik lock. Untuk kolom pertama kita cek dulu apakah udah benar. Ternyata ini belum keklik 12. Kita klik OK. Karena udah sesuai semua, kita klik OK. Lalu kita bikin membalok sama makanan yang sama, kita tulisin balok 1. Untuk konkretnya kita pilih materialnya, kita pilih lebar. Untuk section dimensionnya kita lihat pada soal di 300 kali 400 kan panjangnya ini di 450, ini di 300. Kalau kita klik modify, ini dua dirinya kita ganti di 0,35. Ini 0,35 karena ini balok. Ini tersinya kita ganti 0,1. Kita klik lock. Kita klik lock lagi. Kita bikin balok kedua. Kita add copy of property. Kasih nama balok. Untuk section dimensionnya kita lihat ada gambar di 300 kali 500, kita masukkan di 500. 300 udah sama, kita modify-nya sama ya. Kita pilih untuk modify-nya udah benar. Kita pilih up, lalu kita bikin balok ketiga aja. Untuk
section dimensionnya kita lihat untuk kalau ketiganya di 200 kali 400 kali 200. Masih sama, kita klik aja. Kita selanjutnya kita bikin yang balok 4. Untuk section dimensionnya kita lihat di 200 kali 300. Kalau udah sama, kita ganti yang 300, lalu klik OK. Karena ini frame propertinya semua udah jadi, kita klik OK. Selanjutnya kita klik define, lalu section property, kita masukkan slab section, kita pilih add new property, kita klik slab 1, kita ganti di bukan FG5, lalu klik ini modify show-nya, yang ini kita ganti di 0,25, ini juga 0,25, ini juga 0,5, ini 0,5, sampai ke bending ini kasih 25, dan ini untuk 5, kita klik off. Untuk thickness-nya, karena ini slab di 120, pertama 120, kita masukkan ini thickness-nya di 120 sesuai dengan tipe slabnya. Kita klik OK. Kita akan membuat slab 150, kita add copy of property, kita copy slab 150, kita ganti ini di 50. Untuk modify show-nya sama, klik off. Selanjutnya kita klik define, terus di fraction kita respon spektrumnya ini ganti ke 22, kita add new fraction karena kita di daerah Semarang, kita sesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk SDS-nya kita buka pada formnya, kita cek SDS-nya di 0,71 dan SD1-nya di 0,63, kita masukkan 0,71 di 0,63, lalu round periodnya kita ganti 6 sesuai dengan rentang ini, rentang T-nya di 6, lalu kita klik OK. Defaultnya kita ganti ke E dulu karena tahunnya, klik OK. Selanjutnya kita bikin load pattern, define load pattern, kita masukkan ini, kita ganti ke SDL super date, kita ganti di super date. Untuk start rate-nya tetap 0, kita add new load. Selanjutnya kita bikin EX, tipenya di seismic. Untuk autolateralnya kita ganti di ASCE 716, kita add new load. Selanjutnya kita bikin EY dan ACE sama di add new load, klik OK.
Selanjutnya kita klik define hot case, kita tambahkan add new case, kita pilih di response spectrum, ini di UX. Untuk add-nya kita pilih ini, saya masukkan yang Semarang, udah benar. Ini gravitasi, nilai gravitasinya kita off, ini di copy aja, ganti UI. Selanjutnya kita akan membuat plot combination, kita klik define, klik plot combination, kita masukkan combo pertama, combo 1. Untuk define combination of offsetnya kita masukkan untuk date-nya di 1,4. Untuk combination type ini udah benar di linear F. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita bikin combo yang kedua. Combo yang kedua, date-nya di 1,2. Kita klik add lagi. Ini yang beban hidupnya di 1,6. Lagi kita bikin combo ketiga, tandanya di combo 3, beban barunya di 1, beban hidupnya di 1. Kita klik OK. Selanjutnya bikin combo keempat, kita copy, kita ganti namanya combo 4. Untuk beban hidupnya di 1,342, bebannya di 1. Untuk UX kita masukkan UX nya di 1,3, lalu Y nya di 0,39. Kita klik OK. Lanjut ke combo 5, update-nya di 1,34. Ini sama semuanya. Oke. Lalu kita bikin combo 6. Update-nya di 0,758. Di UX-nya 1,3, Y-nya 0,39. Kita klik OK. Combo ke-7. Date-nya di 1,162. Untuk UX-nya di 1,3, Y-nya tetap di 0,39 ya. Kita klik OK. Kita masukkan combo 8. Combo 8, update-nya di 1,2. Ini kita ganti left, beban hidupnya di 1. Yang Y-nya udah tidak dipakai, kita delete, kita klik off, dan yang terakhir kita bikin INV. Untuk combination tipenya kita ganti ke envelope. Untuk define combination kita masukkan combo 1, ini di combo kedua, add combo 3, combo 4, combo 5, 6, 7, 8.
Setelah membuat create combo, kita klik lagi define untuk message. Kita modify. Untuk message-nya kita klik yang spesifik load pattern. Untuk yang elemen dan additionalnya kita matikan. Untuk date-nya 1 benar, kita add, kita klik yang left nya di 0,3, lalu kita klik OK. Klik OK lagi. Selanjutnya kita bikin cell uniform load, kita klik define, pilih cell uniform load set, kita add new load set. Pertama kita masukkan tangga untuk load set load-nya, load pattern-nya. Untuk SDL-nya di 3, kita klik left nya di 4,79, kita klik OK, lalu kita bikin add new load set lagi. Kedua kita bikin 4 lantai 1, 2, 3 ya. Add SDL-nya di 1,97, left-nya di 4,79. Selanjutnya kita bikin bordes untuk load pattern-nya, SDL-nya di 1, left-nya di 4,79. Udah, kita klik OK, lalu kita bikin atap. Pattern-nya di SDL 0,736, kita add left di 0,96. Selanjutnya kita klik OK. Untuk cell uniform load set-nya kita udah selesai, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan buat fisik bangunannya. Kita klik di quick draw beam. Untuk propertinya benar di balok 1. Untuk momen release-nya di ini kita klik ini. Untuk plan view-nya di sky 1 ke sini. Kita bikin yang di story dulu. Terukan sampai ke story 3. Untuk create 3D-nya jika sudah, kita ambil story 1. Untuk propertinya kita ganti ke balok 2. Balok 2 kita klik. Ini ke story 2 akan hal sama.
B2. Ini tadi habis satu, masih kurang satu. Ke B2 lagi. Ini ke story 3. B2. Sudah, kita kembali ke story 1. Propertinya kita ganti ke balok 3. Balok 3 di ini sampai story 3. Di story 4 kita isi balok ketiganya pada bagian ini 3 3 3. Ini kita ganti properti balok 4. Dan selanjutnya kita bikin kolom. Jadi kolom 1. Ini kita ganti ke yes, terus di elevasi klik 1, apply, oke. Ini tidak ya. Sampai ke view elevasi 135.
selanjutnya kita akan buat fisik bangunannya. Kita klik di quick draw beam. Untuk propertinya benar di balok 1. Untuk momen release-nya di ini kita klik. Ini untuk plan view-nya di story 1. Ke sini. Ini. Kita bikin yang di story dulu. Terukan sampai ke story 3. Untuk grid 3D-nya seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi ke story 1. Untuk propertinya kita ganti ke balok 2. Balok 2 kita klik, 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 klik. Ini ke story 2 akan hal sama. B2. Ini tadi habis 1, kurang 1. Ke B2 lagi. Ini ke story 3. B2. Sudah, kita kembali ke story 1. Propertinya kita ganti ke balok 3. Balok 3 di ini. Ini sampai story 3. Di story 4 kita isi balok ketiganya pada bagian ini 3, 3, 3. Ini kita ganti properti balok 4. Dan selanjutnya kita bikin kolom.
Jadi selanjutnya kita akan bikin kolom. Untuk gambarnya kita pindah ke elevasi 1 ya, play. Ini udah di elevasi 1. Kita klik quit, baru kita pilih kolom 1, bener ya. Momen relate-nya dipilih benar, masukkan kolom 1. Ke elevasi 3. Selanjutnya kita bikin kolom 2 di bagian story untuk itu. Kita delete. Nah, untuk file gambarnya seperti ini. Nah, kita akan bikin slide. Kita klik di draw for. Untuk propertinya kita pilih yang level 20. Untuk edge drawingnya di stack line, kita klik ini. Kita tinggalkan pada bagian tangga ya teman-teman. Kita ulangi saja. Kita sisakan buat bagian tangga.
kita klik terus cari bagian tanggal. Untuk bagian tanggal kita ganti di slab 150. Kan sampai story. Setelah itu gambarannya akan seperti ini ya. Kita lihat yang di 3D view-nya ini sudah terisi slab. Kita masukkan tumbuhannya di ini, dipilih opsi line, terus yang base kita apply, kita blok semua, kita klik assign, lalu ke join, restrain, kita klik semua. Oke. Untuk ini gambarnya ini ya, tumbuhannya udah diganti, kembali ke plan lagi. Setelah membuat slab, kita lubangi dulu buat tangga. Lihat, ada dekat. Setelah itu kita bikin tangga. Kita bikin pada kolom pembantu. Kita putar dulu seperti ini. Masukkan kolom, bagian kolom. Ini teruskan pada bagian kolom 1. Nah, untuk bagian ini juga sama, kita lakukan. Ini juga. Selanjutnya kita buat kolom pembantunya. Kita klik ke kolom ini, lalu kita klik CTRL untuk DX-nya kita mau, untuk D-nya di min 1,5. Apply, sudah benar. Kita klik OK. Lalu ini kita masukkan lagi ini.
Ctrl R di berarti sininya diganti 0 min 1,5. Lalu di 1,5 aja, nggak sampai min. Benar. Oke, lakukan pada yang kolom ini juga. Kita Ctrl R. Selanjutnya kita klik semua kolomnya. Kita klik edit, lalu frame, ini yang kedua, lalu kita play, kita klik OK sampai muncul join pada tengah-tengah kolomnya. Lalu kita klik Ctrl R, kita klik ini, play, lalu klik OK, lalu kita bikin bordesnya. Kita kasih di 120 ya. Lalu sebelumnya kita klik semuanya dulu. Kita ke menu edit, pilih edit frame, kita play. Selanjutnya kita masukkan garis buat bordes dan tangganya. Kita klik draw floor, ini propertinya kita boleh di step 120 ya. Kita klik sampai ketemu join. Lalu kita buat tangganya ini, klik yang ke bawah, kita bikin juga tampilan lantainya, lalu seperti ini untuk tangga. Lalu kita klik tangganya, lalu kita klik CTRL, kita klik di story, kita klik di story 123 untuk lantai 123, kita apply, klik OK, tampilannya akan seperti ini. Kita zoom seperti ini. Selanjutnya kita menghapus kolom pembantunya. Kita hapus, kita sisakan kolom yang terdapat tumbuhan.
cek apakah masih ada kolom yang tersisa. Jika tanggal udah jadi, kita klik assign selo, pilih pembuat chat, pilih plat lantai atap dulu di story 4, kita klik semua, kita klik apply, kita klik ok untuk story 3. Ini 3, ini untuk bordes ya. Story 2 sama sampai story 1. Sudah, klik tangga. Kita putar terlebih dahulu. Klik bordesnya udah semua. Lalu klik assign, pilih selo, download chat, terus ada kita pilih di tangga HP, lalu kita klik OK. Jadinya seperti ini ya, udah ada namanya semua. Setelah itu kita select, klik koordinat spasi, kita klik deactivate. Select koordinat Y, sudah klik kanan. Jika sudah, kita klik assign, lalu ke sel, ke diafragma, ini 1, kita apply. Sama, kita lakukan juga, kita apply. Kita ulang lagi untuk bagian sini, klik, lalu kita sel, diafragma, di 1, kita apply. Tidak ada berarti kita klik sel diafragma 1, kita apply. Kita lakukan sampai ke story 4. Bisa kita langsung blok aja. Send sel diafragma 1, lalu kita klik juga 8 sama dari 4 sudah. Kita klik OK. Setelah itu analisis, kita cek model, kita select all, select semua, klik. Ini kalau no warning ini berarti sudah benar ya untuk gambarnya.
filenya kita save dulu. Ada menu tugas beta, kita save, lalu kita run di F5. Menunggu loading runnya. Jadinya akan seperti ini. Setelah itu kita ke menu display, lalu ke show table. Ini kita nyalakan structure, kita klik load cache. Ini kita pilih yang XY, kita oke. Kan ada data seperti ini, kita masukkan pada Excel-nya. Untuk perubahan dinamik X-nya kita lihat di X ya, di sini. Jadi kita Ctrl C, masukkan pada Excel. Untuk ininya kita lihat di ini C. Untuk statiknya kita lihat pada EX-nya yang paling bawah. EX ini berarti Ctrl C, pada Excel untuk beban statik, Ctrl V. Lalu yang terakhir ada di C. Ctrl V. Ini dikatakan sudah memenuhi standar kontrol, ya. Jadi udah benar.